Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Bu Lala harap kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu. Nah, hari ini bareng lagi dengan Bu Lala kita telah memasuki tema 2 subtema terakhir, yaitu subtema ketiga tentang energi alternatif. Nah, masih bersama dengan Bu Lala, kita akan membahas lebih lanjut tentang teks petunjuk dan poster pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu teks petunjuk dan apa itu poster? Nah, hari ini Bu Lala akan mengingatkan kalian kembali tentang apa itu teks petunjuk agar kalian tidak lupa. Di mana teks petunjuk merupakan teks yang berisi arahan cara melakukan sesuatu atau sebuah teks yang berisi arahan atau bimbingan dalam melakukan sesuatu. Pada teks petunjuk terdapat beberapa struktur pada teks petunjuk yang kalian harus ketahui. Struktur yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan kalian membuat teks petunjuk itu apa? Itu harus jelas. Yang kedua ada alat dan bahan. Nah, yang terakhir adalah langkah, di mana kalian harus memahami baik-baik urutan langkahnya, supaya kalian dapat melakukan kegiatan yang dijelaskan dalam teks petunjuk dengan tepat dan baik. Nah, berikut merupakan salah satu teks petunjuk. Lantas, bagaimana cara membuat teks petunjuk yang baik? Yang pertama adalah menuliskan petunjuk secara urut dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Jadi tidak bertele-tele. Bahasanya itu tidak bertele-tele, langsung pada poinnya, langsung pada tujuannya itu apa. Yang kedua yaitu menuliskan petunjuk dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi setiap kata, setiap kalimatnya itu singkat, padat, dan jelas. Tidak berupa paragraf. Yang ketiga yaitu menuliskan petunjuk dengan cara kalimat perintah. Kalian masih ingat kalimat perintah itu seperti apa? Seperti halnya seperti ayo, mari, bersama, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah melengkapi petunjuk dengan gambar atau diagram. Seperti pada gambar di sampingnya ada seseorang laki-laki yang sedang mengecat. Nah, itu berarti gambar. Yang kelima adalah menuliskan informasi yang dibutuhkan saja. Jadi, kalau di dalam teks petunjuk itu gambarnya mengecat tembok atau melakukan sesuatu apa, maka yang ditulis adalah informasi yang dibutuhkan atau informasi yang harus dituliskan. Nah, yang terakhir adalah memastikan langkah-langkah yang ditulis bisa dengan mudah dipahami. Jadi katanya itu mudah dipahami, familiar. Dapat anak-anak perhatikan pada video yang telah Bu Lala sediakan, di mana berikut merupakan salah satu contoh teks petunjuk, di mana di sana sudah tertulis bahwa ada level pertama atau step pertama sampai step terakhir yang ditulis dalam sebuah kertas. Untuk memperindah, maka diberikan sebuah gambar. Seperti ini juga. Selain itu, kita juga dapat menyajikan teks petunjuk itu dalam bentuk poster. Nah, bisa anak-anak lihat poster yang telah Bu Lala siapkan. Di sana ada 2 poster sekaligus. Yang pertama, bertuliskan matikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua adalah matikan lampu di siang hari. Coba anak-anak perhatikan dengan baik. Kemudian, apa tema poster di samping? Jadi temanya itu tentang apa? Kemudian, apa petunjuk yang terdapat dalam poster? Jadi, apa tema poster yang ada di samping? Pada poster di samping ini terdapat petunjuk untuk menghemat energi. Caranya dengan bagaimana? Dengan mematikan kipas angin jika tidak digunakan, mematikan lampu di siang hari, serta mematikan TV jika tidak lagi ditonton. Oke.
Nah, di dalam poster ini, kalian dapat menemukan sebuah teks petunjuk dengan cara mematikan beberapa hal untuk menghemat energi listrik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa poster adalah media informasi yang dicetak pada kertas dengan ukuran besar. Jadi, poster merupakan media informasi, jadi media yang berisi informasi, kemudian dicetak pada kertas yang ukurannya itu besar. Nah, pada poster ini biasanya dipasang di dinding dengan cara ditempel atau digantung, di mana poster dapat berisi gambar dan kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam poster sebaiknya singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, kata-kata yang digunakan dalam poster sebaiknya singkat, padat, jelas, dan menarik. Jadi gambar yang dibuat itu harus menarik dan sesuai dengan tema poster. Jadi selain menarik, maka poster itu juga harus sesuai dengan temanya. Jangan melenceng, jangan berbeda. Nanti temanya tentang menghemat energi, tetapi gambarnya tentang menghemat air. Padahal di situ harus energi listrik, tidak air. Paham? Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari Bu Lala. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.